terakhir final exam ini dari Jakarta, jadi saya tidak berulang di sini. Ya. Ada yang ditanyakan untuk penilaian? Saya dengar itu menambah. Ya, karena nilai dari final exam yang dari Jakarta itu nanti akan diakumulasikan, akan di rata-rata sama nilai yang dari pengajar di sini. Kalau kayak gitu keadaannya mungkin bisa ditekankan pada rasian soal yang mengerjakan sana exam. Gimana kalau kayak gitu? Oke. Ada juga beberapa soal. Oh iya. Itu bisa diatur nanti. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Bisa ditanyakan? Kalau gitu langsung masuk aja ke apa yang akan kita pelajari hari ini atau apa yang akan kita kenali hari ini. Hari ini kita nggak akan masuk ke materi yang ada di modul, nggak akan masuk langsung ke apa itu komunikasi pemasaran, tapi kita akan mengenali dulu apa itu komunikasi dan apa itu pemasaran. Nah, kalau digabung ya pasti itu adalah komunikasi pemasaran. Itu yang akan kita kenali hari ini. Yang pertama, apa sih komunikasi itu? Kalau menurut pendapat kalian, apa itu komunikasi? Ini kan pendapat para ahli nih, yang saya tunjukkan di sini semua. Nah, kalau menurut pendapat kalian, apa sih komunikasi itu? Kita ini berkomunikasi nggak? Iya, berkomunikasi. Komunikasi itu menurut saya itu ada komunikator, ada pesan, ada orang yang merespon kita. Kayak gitu. Udah, intinya seperti itu. Kalau cuma ada pesan sama kalau cuma ada pesan dan cuma ada yang menyampaikan, tapi nggak ada audiens, nggak ada yang mendengar, kita juga disebut bukan komunikasi. Suara. Satu, ada yang menyampaikan. Dua, ada pesannya atau informasinya. Dan tiga, ada yang mendengar. Dan secara nggak langsung ini juga pasti akan merespon. Kita langsung merespon dengan kata-kata, kita merespon dengan tindakan. Karena itu harus dipikir aja. Nanti dibaca aja sama dia. Suka atau enggak, setuju atau enggak, itu komunikasi. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi, itu kita menyampaikan sesuatu dan kita direspon. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan komunikasi dengan diri sendiri ya berarti
benar. Ya, itu benar sekali. Kan memang begitu, kita menyampaikan suatu informasi kepada diri kita sendiri dan diri kita sendiri yang meresponnya. Jadi tanya sendiri, jawab sendiri. Baik, di sini kita bisa lihat kalau komunikasi menurut West and Turner. Saya belum kenalan sama dia ya. Nanti saya kenalan dulu baru nanti akan saya kasih tahu orang mana udah nikah belum. Juga tahu mungkin ya mungkin sekali. Obama aja juga dari sini. Dari Indonesia aja. Pernah di Indonesia. Nah, kalau menurut West and Turner di sini komunikasi itu merupakan sebuah proses sosial. Tahu apa itu proses sosial? Kok kenapa Mbak Siti terus ya? Di lingkungan. Karena proses sosial nggak mungkin dilakukan sendiri. Pasti, walaupun nggak banyak, tapi pasti ada yang lawannya. Nah itu sosial, karena kita berinteraksi. Itu ada proses sosial. Nah komunikasi itu proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna. Menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan mana dalam kehidupan mereka. Jadi seandainya saya nggak ngomong kan, saya gambar kayak gini. Oh mana saya? Apa maksud saya? Kalau saya posting di Facebook dan saya hanya posting gambar kayak gini, jadi orang yang membaca status saya yang membaca saya membaca status saya apa yang diinterpretasikan, apa yang dibaca itu benar. Jadi meskipun saya nggak ngomong, saya lagi senang, tapi saya hanya menggunakan simbol kayak gitu. Itu namanya sudah saya mengkomunikasikan apa yang saya rasakan saat itu. Dan begitu aja yang baca juga pasti akan tahu lagi. Kalau gini lagi mewek dia lagi aja kan. Nah kita bisa menggunakan simbol. Kemudian unsur yang kedua, proses pertukaran komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi di antara individu, baik menggunakan simbol, tanda ataupun tingkah laku. Nah itu ada komunikasi. Dan berarti ketika saya perlakukan seperti itu, dia merespon kan. Kayak dia nggak tahu pertamanya saya salah apa, kenapa langsung kayak gitu, pasti akan nanya, lagi marah ya? Nah itu adalah responnya. Jadi proses pertukaran informasi. Saya lagi marah ke Mbak Siti dan Mbak Siti menanyakan kayak gitu. Itu proses pertukaran informasi. Kemudian yang selanjutnya di sini, yang ketiga, komunikasi itu adalah teknik. Teknik untuk mengungkapkan ide secara efektif. Kenapa kita sebut efektif di sini? Kalau kita langsung mengucapkan, ini loh bagus, produk saya ini loh bagus, semuanya pasti akan bilang, oh iya itu bagus. Tapi kalau yang tahu itu nggak bagus, pasti semuanya juga akan merespon, oh itu nggak bagus. Kalau kamu itu nggak bagus, nah itu adalah efektif. Saya langsung ngomong, nah langsung ditanggapi, dan mereka langsung tahu apa makna saya, apa maksud saya. Tapi kalau itu masih bilang, nah kamu tuh nggak ngomong, itu nggak efektif.
produksi. Nah, ini bisa dilakukan dengan media, baik media print ataupun simulasi. Kayak gini, itu termasuk media print. Kita memberikan informasi, saya nggak tahu apa ini, tentang apa. Jadi memberikan informasi kepada pembacanya tentang apa isinya ini. Jadi komunikasi itu juga merupakan sebuah teknik untuk mengungkapkan ide secara efektif jika kita langsung mengungkapkan, dan menggunakan teknologi transmisi jika kita menggunakan sebuah media. Ya, media telekomunikasi itu ada banyak. Kalian bisa menggunakan satu televisi, menggunakan apa? Iklan di televisi atau di radio. Ini menggunakan teknologi telekomunikasi. Paham ya di sini ya? Yang selanjutnya pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran dari kata pasar. Mbak Siti terus. Apa itu marketing? Apa itu pemasaran? Menjual, hanya menjual. Menawarkan juga pemasaran, menggunakan sebuah produk yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Pemasaran dari kata pasar. Pada dasarnya pasar. Di pasar kita ngelakuin apa aja sih? Di pasar. Menawarkan. Kita melakukan dari kanan sini kita sebagai pembeli. Kita ini pembeli. Kita melakukan demand, permintaan. Kita ingin membeli kan? Itu adalah permintaan kita sebagai pembeli. Nah, di sisi lain di pasar ini juga kita melakukan permintaan kepada siapa? Otomatis pada penjual. Nah, penjual ini melakukan penawaran atas sesuai. Dan di sini terjadi transaksi. Kita ingin membeli dan ada penjual yang ingin menjual barangnya. Di sini terjadi yang namanya proses pemasaran. Jadi kalau seandainya ada seorang penjual ingin menawarkan barangnya tapi nggak ada yang merespon, jadi saya itu namanya pemasaran. Nggak ada pembelinya, ngapain juga pakai pakai. Nah, jadi itu nggak terjadi yang namanya proses pemasaran. Jadi kalau pemasaran ada strategi semuanya. Ada penjual, ada pembeli, sehingga terjadi transaksi. Ada transaksi. Barangnya dari sini, dari sini. Jadi kalau apa itu marketing dalam artian kita sebagai seorang penjual, itu adalah sebuah aktivitas. Nah, seperti saya katakan tadi, ada kegiatan. Kemudian marketing juga merupakan salah satu fungsi organisasi. Paham di sini apa itu fungsi organisasi? Perusahaan apa dia hanya menjual saja? Enggak kan? Benar. Memproduksi dulu.